قرب من الأهوال مقتحمي يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insyaallah kehadiran kita di sini adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan karena niat daripada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan membalas balasan terbaik kepada kita semuanya, sehingga doa-doa kita di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pekan yang lalu kita bicara penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu salah satu unsur tanah yang diambilnya kemarin adalah apa? Yaitu Nabi Adam menciptakan Allah menciptakan Nabi Adam diambil dari tanah yang terbuat dari India. Dari mana, Bu? India. Itu bagian mananya yang diambil dari yang diambil dari tanah India itu bagian apanya, Bu? Dari Nabi Adam, Bu? Yaitu ciptakannya lupa perut, Ibu ya. Makanya Nabi Adam perut itu diciptakan dari tanah India, orang India perutnya kemana-mana kan gitu ya. Makanya ada lagi Allah ciptakan alis dari mana? Tanahnya tanah Irak. Lalu kemudian ada beberapa yang lain diciptakan dari berbagai sumber tanah. Nah, sekarang kita sampai kepada kalimat atau kepada teks kitabnya begini. Walamma kana wajuhu min turabil jannah. Dan Allah itu menjadikan wajahnya Nabi Adam diambil dari tanah sorga. Diambil dari tanah apa, Bu? Makanya wajah kira-kira enak gak dilihatnya, Bu? Woi, enak apa kagak wajah dilihatnya? Enak. Kalau misalkan wajah sama kaki itu misalkan sama tanahnya, maka kelihatan enak semuanya. Tetapi yang dipandang oleh orang ketika melihat kepada seseorang bukan kakinya, tapi yang dilihat wajahnya. Coba Ibu sekarang saya mau tanya, kalau Ibu punya laki itu yang dilihat pertama kakinya apa mukanya, Bu? Oh, emang dasar ya. Agak jauh, dompet lagi, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, dompetnya ada isinya apa kagak, Bu? Nah, kalau ada dipakai, kagak ada dibuang. Itu kayak lagu, Bu, Abang Sayang. Apa? Ada uang abang sayang, kagak ada uang abang. Astagfirullah, ya ampun dah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu, Bu, jadi muka itu terbuat dari tanah sorga. Lalu kemudian kata kitab ini sara maudi al hasani,
maka jadilah muka itu tempatnya keindahan, tempatnya yang bagus, wazinah dan perhiasan. Maka sepaling-paling ganteng atau jeleknya seseorang dipandang, diukur daripada wajahnya, bukan yang lainnya. Ya Allah, itu orang cacat, tangannya enggak ada, kakinya enggak ada, padahal mukanya cakep banget, sayang banget tuh orang. Ada yang begitu ya? Ada. Ya Allah, itu orang kupingnya budak banget. Ya Allah, padahal dia masih muda, masih cakep mukanya mah. Kan gitu. Ada nggak Bu ya? Ada ya? Nah makanya ukuran zina, perhiasan, ukuran kebagusan, kejelekan, ukuran jelek dan tampan atau jelek dan cantiknya adalah muka, bukan bagian yang lainnya. Walamma kanat asnanuhu minal kautsari. Dan Allah kemudian menjadikan giginya daripada Nabi Adam terbuat daripada telaga Kautsar. Sharat maudi'al halawah. Makanya kalau misalkan gigi kita terbuat dari sungai atau telaga yang ada di sorga Kautsar, itu kata kitab ini, maka gigi itu menyisakan kemanisan. Sekarang kalau misalkan ibu cakep kayak apa juga, tapi giginya kagak ada, cakep apa jelek ibu? Maka manis apa pahit dilihat coba. Nah, makanya gigi itu maudi'a halawah. Gigi itu tempatnya kemanisan. Orang cakep kayak apa, dandanannya, lipstiknya menor kayak apa, bedaknya tebal kayak apa, tahu licin mukanya, hidungnya mancung, pas nyengir giginya ora ibu. Berarti jelek apa cakep orang begitu, Bu? Makanya bersyukur walaupun sekarang kagak dandan, walaupun sekarang misalkan bedaknya jelek, murahan, atau bedaknya bedak pipa doang misalkan begitu, kagak pakai Wardah, kagak pakai apa lagi Mi? Apa lagi? Iya, begitu. Syukurin. Kenapa? Karena kita masih punya asnan, yaitu adalah gigi. Itu penting gigi ya. Lalu kemudian walamma kanat yaduhul yumna minal Ka'bah sharat maudi'al barakah. Kata Allah, kata kitab ini dikatakan bahwa dan ketika Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan tangan kanannya daripada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah mengambil tanah yang terbuat dari tanah yang bersumber dari Ka'bah. Jadi tangan kanan kita tersumber dari tanahnya Ka'bah. Maka kata kitab ini dikatakan sharat, maka jadilah tangan kanan tersebut sumber keberkahan. Amin ya rabbal. Makanya dengan tangan kanan kita bisa ngebantu orang, jadi berkah buat orang lain. Nggak mungkin kita ngasih orang pakai tangan kiri. Ada nggak yang ngasih orang pakai tangan kiri, Bu? Nggak sopan. Kita ngasih uang kepada anak tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalau tangan kiri buat apa, Bu? Ah, itu ya. Tangan kanan, Bu. Makanya di situ dikatakan maudi'al barakah, tempatnya keberkahan, wal ma'unah, dan tempatnya pertolongan. Kita nolong orang dengan tangan kanan, kita melakukan kebaikan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan yang kiri. Fil ma'isyah, pada kehidupannya. Walamma kanat, ini bagian kebersihan ini, Bu. Hidung gatal, kotor, tangan kanan, tapi perempuan yang kehidupannya pagi dijadikan sebagai malam, malam dijadikan sebagai paginya, atau malamnya dia keluyuran, paginya siangnya dia tiduran, itu tidak lain tidak bukan penampilan yang pertamanya apa? Kukunya panjang. Berarti kuku panjang baik apa buruk, Ibu? Jelek apa baik Ibu kukunya kalau panjang? Nah, gitu ya. Sekarang Ibu kukunya panjang apa jelek? Panjang apa pendek, Bu? Pendek, alhamdulillah. Ibu mau panjang kuku apa panjang jodoh? Ah, panjang duit. Duit panjang susah motong entah ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Lalu kemudian walamma kanat batnuhu min Khurasan sarat maudi'al ju'. Kata kitab ini dikatakan bahwa dan ketika Allah menciptakan perutnya Adam diambil dari Khurasan, tanah Khurasan, maka jadilah perut itu tempatnya kelaparan. Maka Ibu kalau misalkan lapar yang dipegang muka apa perut, Ibu? Nah, begitu. Ada orang PA tuh, Bu. Dia lapar, tapi yang dipegang bukan perut, Ibu, matanya.
Itu berarti apa, Bu? Itu berarti lapar mata. Kemana ini? Orang dia lapar yang dipegang matanya berarti lapar mata. Makanya perempuan banyak lapar matanya, jalan-jalan ke mall. Padahal kagak butuh itu pakaian, tapi dipegang Bu sama perempuan. Benar apa benar, Ibu? Itu butuh nggak pakaian, Bu? Nggak butuh. Orang dia masih punya pakaian, di rumah pakaian banyak, tapi dia pengen beli itu pakaian. Maka bukan perutnya yang dipegang, tapi apanya, Bu? Matanya. Enak banget pakaian kalau kita pakai. Lihatnya, dicobain. Padahal nggak mau beli, Bu. Enggak ke dia enggak. Kalau dia soalnya beli sendiri ke di surga, Bu. Sebab sekarang zaman ini udah zaman yang sangat memudahkan. Seorang perempuan mau beli pakaian nggak perlu ke pasar, nggak perlu naik angkot, tetapi langsung di HP bisa beli pakaian. Itu ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, saya lanjutkan. Walamma kanat auratuhu alhamdulillah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan aurat, Ibu, aurat laki-laki, aurat perempuan yang utamanya mana, Bu? Dengerin apa? Pahamin bahasa saya nih. Aurat laki-laki dan perempuan yang utamanya dalam anggota tubuh kita ini apa, Bu? Nah, betul ini. Berarti ini yang nyambung ini doang dia nih. Yang ini pada diem Pak. Ulangin lagi nih. Aurat dalam tubuh kita yang paling utama apa, Bu? Kemaluan. Ketika Allah menciptakan kemaluan, gitu bahasanya, Bu. Ketika Allah menciptakan kemaluan, Allah ambil tanahnya dari mana? Allah ambil tanahnya dari negeri Babilonia. Babilonia, Bu. Negeri Babilonia itu terkenal negeri yang perempuannya cantik-cantik, Bu. Makanya perempuan kita itu tanahnya sama dari sana. Dan semua yang namanya kemaluan itu tanahnya dari sana. Kalau menurut kitab ini, maka kalau memang misalkan begitu, syarat maudi asyahwah, maka jadilah kemaluan tersebut tempatnya menuangkan syahwat. Tempatnya apa, Bu? Ibu tahu nggak syahwat itu apa, Bu? Nafsu. Nah, jadi kalau misalkan ibu secakap apapun, kalau kagak ada itunya, kalau nggak ada apanya tuh? Kemaluannya. Nafsunya. Kalau nggak ada kemaluannya, orang kagak nafsu, Bu. Benar ya? Jangan sebut yang lain, apa sana dulu. Itu nafsu yang namanya diambur-amburkan, tuh. Itu kalau misalkan nafsu diambur-amburkan, sebagaimana keterangan kitab ini, berarti kita tidak menjaga kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa yang namanya aurat itu tempatnya apa? Tempatnya belenggu. Maka laki-laki sejaya-jayanya laki-laki, sekaya-kayanya laki-laki, seperkasa-perkasanya laki-laki, sekuat-kuatnya laki-laki, di hadapan perempuan pasti lemah dianya. Benar apa benar, Bu? Coba nih, misalkan begini nih. Laki, suami ibu, preman misalkan, di mana premannya? Misalkan contoh di mana? Pasar induk misalkan begitu ya. Galak kan di pasar induk ya. Nggak ada yang berani orang marahin dia. Tapi ketika sampai di rumah, ibu marahin, marah lagi nggak apa dia, Bu? Berarti hebat ibu tuh. Itu gara-gara apa, Bu? Bukan. Kemaluan. Ya ilah, orang paham juga nih orang. Makanya yang namanya aurat itu real, itu membelenggu orang. Kalau laki-laki sudah terbelenggu dengan itu, maka laki-laki tidak berdaya di hadapannya. Paham kan? Paham kan nih kira-kira nih? Oh, ini kita ngomongin apa pagi-pagi nih? Tapi memang begini adanya. Ini saya katakan emang keterangannya begitu. Lalu kemudian apalagi bahwa yang namanya aurat itu, kemaluan itu adalah tipu daya. Apa namanya, Bu? Tipu daya. Banyak laki-laki ditipu daya oleh perempuan, Ibu. Ini misalkan jadi bini kedua nih dia ya. Neng butuh uang dong buat ini, ditransfer terus itu ke bini keduanya. Padahal bini pertamanya kagak punya duit itu, Bu. Ada nggak laki yang begitu, Bu? Ada, banyak. Nggak semuanya laki-laki berpoligami, termasuk saya termasuk orang yang setia, insya Allah. Percaya kan ya? Percaya ya? Saya nggak bercanda, bukan seriusnya.
Kalau makanya saya mah kalau dipanggil kiai agak gengsi saya mah. Kenapa? Kalau kiai mah syaratnya bininya 2, Bu, nggak boleh. Enggak, emang saya mah mendingan dipanggil Ustadz. Kenapa Ustadz? Karena Ustadz itu nggak pakai syarat 2, 3 atau 4. Dia mah udah 1 udah cukup dengan Ustadz. Masya Allah. Dia ngomong berarti udah tersinggung dia. Masya Allah, banyak jalan menuju Roma surga. Lah kan lagunya begitu ya. Banyak jalan menuju Roma kan begitu. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu aurat ibu. Lanjut kita berikutnya. Wala makana